Ya baik, pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait oknum dokter yang viral setelah berkomentar terhadap pasien BPJS melalui media sosial. Saat ini kita sudah terhubung bersama Dr. Zulkair Ali sebagai mantan Ketua ID Sumatera Selatan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya dokter hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kita Ah, pagi olahraga, jalan-jalan, ya ya, Alhamdulillah. masih tetap sehat. Ya, Alhamdulillah. Baik, Pak Dokter, mengawali perbincangan pada siang hari ini, Pak Dokter, bagaimana pandangan dokter mengenai oknum dokter yang memberikan komentar di media sosial terkait pasien BPJS Kesehatan? Baik, terima kasih. Sebelum saya mengomentari, tentunya saya ingin mengucapkan belasungkawa kepada keluarga almarhum Yurizal. Ya, kita turut berduka cita atas eh, perginya beliau. Ya, tentu dengan segala konsekuensi penyakitnya. Itu merupakan suatu kesedihan bagi kita bersama, dan kita juga lebih bersedih lagi dengan adanya isu-isu akhir-akhir ini yang nama profesi, terutama profesi kedokteran dan kesehatan, ya memang siapapun kita, ya apapun profesi kita, kalau kita sudah bergerak di media umum, elektronik ataupun media cetak, ya tetap kita harus orang mengatakan mulutmu harimaumu. Sekarang ada istilah jarimu adalah harimaumu. Ya, apa yang kita buat itu mengandung konsekuensi, karena ini masalahnya adalah masalah kesehatan. Nah, dan kita yang berkomentar itu adalah orang-orang kesehatan, otomatis respons dari masyarakat juga akan lebih hebat begitu ya. Jadi masa dokter atau perawat, ya Hmm. idealnya kita sebagai, ya, kenapa sampai harus jangan jangan diperberat. Misalnya kita lakukan walaupun dia di IGD, tetap kita lakukan pengobatan seperti layaknya dia berupa, misalnya seperti itu, yang sedang galau tentunya karena keluarga pasien kan. Nah, kalau kita menjadi keluarga pasien, kita dapat merasakan begitu susahnya keluarga kita masuk rumah sakit. Jadi ya saya kira itu ini sesuatu yang tidak layak untuk dilakukan oleh siapapun, apalagi oleh orang-orang kesehatan. Saya kira begitu. Baik, dokter, dari sisi etika profesi kedokteran, seperti apa dok tindakan memberikan komentar tidak pantas tentang pasien BPJS di media sosial? Itu ada empat bagian, yaitu bagian umum, kemudian antar sejawat, dokter dengan pasien, dan dokter dengan mitra. Gitu. Jadi kalau kita mau mengatakan ini adalah apa namanya merusak etika kedokteran, sebetulnya tidak juga sama dengan misalnya seorang dokter maling ayam misalnya begitu kan, dia kan terlibat apa namanya etika secara umum, secara masyarakat. Tapi yang harus kita ingat bahwa mau atau tidak mau profesi kita itu melekat pada diri kita. Walaupun pada saat dia menulis, tentunya dia bukan sebagai dokter, tapi sebagai orang-orang yang melihat media sosial. Tapi yang harus kita ingat, misalnya dokter, bupati, camat, itu kan melekat tanpa kita sadari dengan pribadi kita. Maka karena dalam etik itu tentu tidak ada yang salah, dan tentunya kedokteran juga dengan pasien misalnya, atau dokter dengan mitra, karena etiknya. Baik. Tapi ini kan yang bersangkutan bukan pasien yang bersangkutan, Hmm. kemudian tidak berhubungan juga dengan yang lain, tetapi tetap dia melanggar etik sosial, saya kira gitu. Hmm. Baik, dokter, ini masih terkait tentang profesi dokter ini. Kita kan tahu nih,
untuk pandangan umum tentang dokter ini tentunya melekat di pribadi seseorang. Dan seberapa penting sih dok, seorang dokter itu khususnya dokter muda ini yang untuk menjaga etika kepada pasien baik di ruang praktik maupun di media sosial ini? Ya, kita jelas aturan-aturannya bahwa kita mempunyai aturan-aturan terhadap pasien, tidak boleh melakukan pelanggaran etik kepada pasien, pelanggaran etik kepada mitra, misalnya kepada perawat, sesama dokter yang lain, itu sudah jelas sekali. Nah, tetapi kalau kita di luar, ya itu tadi seperti saya katakan, kita tetap melekat sebagai dokter. Kalaupun dokter misalnya marah-marah di pasar, tetap yang melekat itu adalah nama dokter. Jadi harus dijaga. Jadi kita harus menjaga profesi kita sebagai dokter bahwa kita berada pada posisi profesi yang boleh dikatakan mendapat tempat tersendiri di masyarakat begitu ya. Jadi kalau kita salah sedikit saja, misalnya kita marah-marah di jalan, misalnya kita di lalu lintas kita marah-marah, tetap yang melekat itu, oh itu dokter A gitu. Tidak pantas dia untuk melakukan sikap-sikap yang seperti itu. Baik, walaupun seorang dokter itu di pasar, tapi masih tetap harus menjaga etika, dok ya. Dan bagaimana seharusnya dokter muda mencikapi tekanan ini, dok? Tekanan ataupun beban kerja ketika melayani pasien BPJS Kesehatan agar tidak berujung pada unggahan ataupun komentar yang merugikan pasien maupun dokter profesi. Nah, sebetulnya BPJS ini itu sangat membantu kita, ya, membantu bukan hanya membantu masyarakat, tetapi juga membantu dokter-dokter dan petugas kesehatan yang lain. Ya, dapat kita bayangkan kalau seumpamanya ada orang yang kurang mampu, harus berobat, dia tidak ada asuransi yang menjaminnya, tidak ada BPJS, kita bukan hanya bertugas untuk melayani mereka, tapi mengadakan obat-obatan, semuanya tindakan. Nah, kita bersyukur dengan adanya BPJS ini, kita tidak memikirkan lagi masalah pembiayaan. Ya, jadi sebetulnya bagi kami, bagi kita tenaga kesehatan, tidak sama sekali membedakan antara pasien umum, pasien BPJS, karena dia adalah pasien yang harus kita layani. Kita bertugas untuk melayani pasien kita. Selama dia ada pasien, kita tidak pernah, ya, seperti pengetahuan saya, dokter-dokter itu tidak pernah berpikir, oh ini pasien umum, didahulukan pasien BPJS, itu tidak boleh ada. Karena bagaimanapun, agak kita pasien itu membutuhkan pelayanan pengobatan, kita bertugas untuk melayani dengan baik. Jadi saya kira itu mungkin 90% pasien itu sudah pasien BPJS semua. Baik, berarti untuk sikap ataupun nilai-nilai profesionalisme dari seorang dokter itu tidak boleh membeda-bedakan status ya, dok, maupun itu pasien umum ataupun pasien BPJS, dok ya? Sangat tidak boleh. Ya, kita betul-betul melayani pasien itu tanpa melihat latar belakang apapun, gitu ya. Nah, ini yang mungkin kita berikan pengertian, ya. Baik dokter, berarti nilai-nilai profesional seperti apa dokter yang harus dipegang oleh dokter muda saat memberikan pelayanan kepada seluruh pasien dan tanpa harus membedakan status biayanya nih? Baik, terima kasih ya. Kita juga harus melepaskan kekesalan misalnya dengan menulis di media sosial, tetapi itu hal sekali lagi itu tidak boleh diizinkan dan tidak pantas. Jadi betul-betul tidak ada istilahnya semacam ya boleh silakan, kita memaklumi, itu tidak boleh ada pemakluman. Kalaupun kita capek, kita istirahat diam sendiri di kamar. Ya. Baik dokter, berarti yang terakhir ini, ya dokter, baik. Baik, berarti kalaupun misalkan kita ada unek-unek ataupun ada keluh kesah terhadap pelayanan ataupun menghadapi pasien, berarti kita tuh harus memendam sendiri sebagai sikap profesional seorang dokter. Dan yang terakhir ini dokter, apa yang harus menjadi prioritas utama seorang dokter muda ketika menghadapi pasien dengan berbagai latar belakang, termasuk peserta BPJS Kesehatan?
Baik, saya kira sekali lagi bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan pasien apapun latar belakangnya. Apalagi kita menyadari bahwa BPJS ini adalah program nasional yang sudah diakui banyak sekali membantu masyarakat kita. Ya, jadi tidak ada istilah, oh ini pasien BPJS nanti saja masuk, itu tidak ada istilah seperti itu. Ya, betul-betul semuanya kita layani seperti pasien-pasien yang biasa. Nah, masalah keterlambatan itu mungkin saya tidak tahu persis, tapi yang jelas kemungkinan itu tempat lagi penuh ya, dan kita tidak boleh menolak pasien. Jadi kita harus melayani. Dan ingatlah bahwa di emergensi itu pun pelayanan akan sama baiknya dengan di ruangan. Ya, jadi jangan ada kekesalan belum masuk ke ruangan, tetap akan dilayani dokter di sana dengan baik, diberikan makan, diberikan infus. Jadi kita menunggu sampai ada ruangan yang betul-betul kosong. Karena kita tidak mungkin juga mengusir pasien-pasien yang dari ruangan untuk, oh ini ada pasien masuk. Kan tidak mungkin, kecuali kalau memang pasien itu sudah layak untuk pulang. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Dr. Zulkair Ali sebagai mantan Ketua ID dari Kota Palembang. Dan semoga dari kejadian ini pelayanan kesehatan di Sumatera Selatan dapat membaik, Pak. Terima kasih dan kami persilakan untuk kembali beraktivitas, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.